Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam ekstrim. Wahai saudaraku semuanya, sahabat GSBV, para subscriber setia yang sudah luar biasa, kalian cerdas mensubscribe channel saya GSBV ini. GSBV berisi tentang ulasan-ulasan masalah motivasi kehidupan. Bagaimana kita melangkah menjalankan kehidupan kita atas dasar ilmu. Jadi ketika kalian melihat video-video dalam GSBV, ini adalah ulasan secara unik, ulasan dari sudut pandang yang mungkin bisa berbeda dibandingkan channel-channel yang lain. Maka selamat Anda menjadi subscriber di GSBV. Yang belum, silahkan tekan tombol merah dan juga loncengnya biar Anda mendapatkan kabar terbaru dari kita. Tema yang kita angkat di tahun 2020 dan seterusnya insya Allah adalah bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita. Apapun usahamu, apapun bisnismu, apapun tujuanmu, ya, apapun yang akan kamu lakukan, kita menggunakan metode Yituf. Yituf adalah sebuah ringkasan perjalanan kehidupan, diringkas menjadi sebuah ilmu yang namanya Yituf. Yituf adalah singkatan dari yang pertama adalah yakin. Manusia ketika tidak punya keyakinan akan sangat berbahaya. Dia akan terombang-ambing oleh zaman. Memang kita benar, setelah kita bangun tidur, kita sudah dihadapkan dengan dunia yang membentang, menantang kita. Ya, itu setiap hari. Maka bagaimana kamu mempersiapkan dirimu dengan keyakinan ini? Maka ketika kamu sudah meyakini adanya Allah, adanya Tuhan, ya, maka kamu akan tergerakkan. Apapun pergerakanmu ini pasti yang mendasari adalah iman. Maka perlu kita percaya dan di atasnya adalah yakin. Semacam itu saudaraku. Itu kunci dari segala kunci. Apapun yang akan kamu lakukan, kalau kamu tidak meyakini, maka semua akan gagal total. Y adalah yakin. Yang kedua adalah I. I ini adalah ilmu. Saudaraku, man arada dunya fa'alai bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bi ilmi, wa man aradahuma fa'alai bi ilmi. Yang artinya kalau kamu ini pengen mencari dunia, hidup dunia dengan nyaman, dengan indah, dengan bahagia, maka pelajari ilmunya dunia. Kalau kamu pengen selamat di akhirat, maka pelajari ilmunya akhirat. Kalau dirimu menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka carilah ilmu kedua-duanya. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Kalau kamu pengen menjalankan sesuatu, bisnis, peluang, pekerjaan, marketing, pelajarilah ilmunya terlebih dahulu. Jangan sampai kita gerusa-gerusu, jangan sampai kita tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Kalau perlu, sebelum Anda menjalankan suatu bisnis, suatu peluang, maka harus istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada Tuhan kita. Yang ketiga adalah T. T dan U. Tu ini adalah tujuan. Tujuan ini saya bagi menjadi 3. Tujuan yang pertama adalah niatmu. Kalau niat kamu ini baik, maka semua akan menjadi baik. Kalau niat kamu sudah jelek, maka runtutannya ini akan jelek semuanya. Maka kalau kamu pengen salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, maka niatkan apapun yang kamu kerjakan ini untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan. Tujuan hidupmu harus jelas untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Kemudian tujuan yang kedua adalah impian. Impian adalah tujuan kamu. Saya menginginkan untuk menjadi dokter misalnya. Saya pengen menjadi seorang motivator, atau saya pengen menjadi seorang ustadz misalnya.
saya pengen menjadi seorang pengusaha. Apapun impianmu, silahkan kalian tentukan. Ini adalah tujuan kamu, impian kamu. Orang kalau tanpa impian, maka dia akan berjalan biasa-biasa saja. Saya mengenal banyak orang, teman-teman, bisnismen, ternyata mereka bisa sukses karena dia memiliki impian. Oke. Kemudian tujuan yang ketiga adalah goal. Goal bedanya apa dengan impian? Kalau impian itu adalah suatu judulnya. Lah kalau goal ini adalah cara-caranya. Kalau saya pengen jadi seorang dokter, berarti saya harus SD, SMP, kemudian SMA, mungkin SMA-nya sudah IPA dulu. Setelah itu jurusannya jangan kepada FKIP, tetapi kepada jurusan kedokteran. Ini goal. Kamu mau lulus berapa tahun, kamu bisa rencanakan itu. Bisa kamu tulis, saya mau lulus tahun sekian, nanti saya kerja mulai tahun sekian, bisa. Kalian menjadi seorang guru juga sama. SD, SMP, SMA-nya sudah bisa mengarah kepada IPA atau IPS. Kemudian kuliah kamu sudah mengarah kepada jurusan keguruan, jangan kepada kedokteran atau kepada ekonomi. Tidak nyambung namanya. Ini goal. Kalau kamu pengen pengusaha misalnya pengusaha ikan, maka pelajari dulu tujuan kamu apa. Impian saya menjadi juragan empang misalnya. Goalnya apa? Kalau saya pengen jadi juragan empang, berarti saya harus memiliki lahan. Saya harus memiliki ilmu tentang ikan itu sendiri, ya kan? Kamu harus meyakini tadi Y dan I. Kemudian tujuan saya akan membangun kolam sekian, saya akan tanami ikan sekian, pakannya habis sekian, nanti saya akan menghasilkan berapa kilo dalam satu hari misalnya. Lah ini sudah ada goal-goalnya. Lah impian, goal ini yang the best adalah yang kamu detail kamu tulis. Nanti saya akan berikan video kenapa goal ini kok tidak menggerakkan kita, insya Allah nanti di video selanjutnya. Oke, saya ulangi sekali lagi. T atau tujuan ini adalah niat kamu apa, kemudian impian atau visi misimu itu apa, kemudian yang terakhir ada goal tadi. Rencanakan secara detail apa yang ingin kamu jalankan. Yang terakhir adalah F. F ini adalah fokus. Fokus adalah konsentrasi, mengutamakan. Kalau bahasanya fokus ini kalau dalam dunia meditasi spiritual, maka khusyuk. Dalam ibadah khusyuk. Khusyuk itu fokus. Kita menjalankan bisnis apapun, usaha apapun, keilmuan apapun, tanpa adanya konsentrasi, tanpa adanya fokus, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada hanya ngambang, ngambang, dan ngambang. Seperti itu. Maka kita butuh fokus. Misalnya kita menjalankan bisnis, kemudian kita tidak pernah fokus kepada bisnis itu, maka mustahil. Kita nawarkan ini di Facebook misalnya, kita cuma asal upload saja, kemudian kita tidak memantaunya, tidak kita bagikan ke grup-grup, maka laku atau tidak itu lebih banyak tidak lakunya. Tetapi kalau kamu fokus, maka kamu membuat postingan pun yang menarik, dengan gambar yang signifikan, ya, yang jujur. Setelah itu kamu fokus, kamu bagikan lagi kepada grup-grup mana, kamu pantau. Misalnya tidak harus 24 jam, karena ada bisnis yang kita bisa kerjakan paruh waktu. Misalnya saya fokus di Facebook 1 jam, boleh semacam itu. 1 jam itu manfaatkan. Oh, ada yang tanya tidak? Misalnya sekarang di Facebook ada marketplace, maka pantau terus di situ. Kamu nunggu di situ, kamu fokus di situ. Ibaratnya kamu buka toko, kamu tunggu di dalamnya. Maka dengan kamu nunggu di dalamnya itu, kamu menjadi magnet untuk para pembeli. Jangan sampai ada warung, kemudian kamu ada pelanggan yang datang nggak ada orangnya, pelanggan datang lagi nggak ada orangnya lagi, maka dia tidak akan datang lagi ke dalam tokomu. Maka kita butuh fokus. Lah fokus ini sangat penting dan pamungkas kita menjalankan apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita. Maka dengan Anda menjalankan hituf dalam pola kehidupan Anda, apapun bisnismu, insya Allah kalian akan sukses. Doakan
YouTube ini akan menjadi sebuah buku dan nanti bisa kita pelajari bersama dengan uraian yang lebih banyak, dengan referensi yang lebih banyak lagi. Oke, yang belum Anda subscribe channel ini, silahkan tekan tombol merah dan loncengnya, serta ketika ini menarik bagi Anda, cocok bagi Anda, silahkan share di grup-grup Anda. Sekian, terima kasih, salam ekstrim.